Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah usai melakukan sholat meminta kepada para jamaah agar tetap duduk di tempat masing-masing. Seraya bersabda, "Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian?" Kemudian kaum muslimin menjawab, "Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim bin Aus Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian dia mendapat hidayah dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal." Rasulullah kemudian berkisah cukup panjang tentang seorang Tamim yang pernah melakukan perjalanan laut bersama dengan 30 orang dari kabilah Lakham dan Jutsam. Ketika itu, mereka terdampar di sebuah pulau setelah terombang-ambing oleh badai ombak selama 1 bulan. Di pulau tersebut, mereka menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku, sehingga tidak terlihat bagian depan maupun belakangnya. Orang-orang yang terdampar tersebut pun bertanya, "Celaka, makhluk apakah kamu?" "Aku adalah Jasasah," jawab makhluk itu. "Apa itu Jasasah?" tanya mereka menimpali. Bukannya menjawab, kemudian makhluk tersebut malah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah ibadah yang ia tunjukkan, agar menemui seorang lelaki di dalamnya. Lantaran ia sangat merindukan kabar yang dibawakan oleh mereka. Mereka mengira bahwa yang ditunjukkan oleh Jasasah adalah setan. Ternyata ia adalah seorang lelaki dengan tangan dan kaki yang terikat dengan besi, yang tak lain adalah Dajjal. Tamim dan teman-temannya pun bisa melihat Dajjal secara langsung. Maka terjadilah perbincangan antara Dajjal dengan Tamim. "Celaka, siapakah kamu?" ujar Tamim. Dajjal pun menjawab, "Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritahu aku siapa kalian." Perbincangan pun berlanjut dengan penjelasan Tamim bin Aus Ad-Dari tentang perjalanannya hingga terdampar di pulau, sekaligus pertemuannya dengan Jasasah. Dajjal pun menanyakan beberapa hal pada Tamim bin Aus Ad-Dari tentang beberapa hal. Misalnya, apakah pohon kurma masih berbuah? Apakah danau Tobariyah masih banyak airnya? Apakah mata air Zugot masih digunakan untuk bertani? Apa yang dilakukan Nabi Ummiyin? Dan apakah orang-orang Arab memeranginya? Setelah tanya jawab itu selesai, Dajjal mengabarkan kepada mereka tentang siapa dirinya. "Sesungguhnya, aku adalah Al-Masih Dajjal. Hampir aku diberi izin untuk keluar, hingga aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah. Keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang, dan sesungguhnya pada tiap celah ada para malaikat yang menjaganya." Dajjal merupakan satu hal yang telah diketahui dan diimani oleh umat Islam, bahwa ia akan muncul pada saat menjelang kiamat. Adapun ciri-ciri fisiknya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Antara lain, matanya buta sebelah, bentuknya seperti sebuah anggur yang busuk. Rambutnya keriting, tubuhnya pendek dan bungkuk, lehernya lebar, dan kakinya bengkok apabila ia berjalan seperti orang baru saja dikitar. Serta disebutkan bahwa pada keningnya bertuliskan kafir. Ia juga memiliki surga dan neraka,
Akan tetapi surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Namun, apakah ciri tersebut bisa diketahui banyak orang atau tidak? Para ulama memiliki perbedaan pendapat. Selain itu, Dajjal merupakan fitnah terbesar yang pernah ada. Maka dalam tiap akhir sholat, dianjurkan untuk selalu membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doanya sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu agar dijauhkan dari azab kubur, dan dari azab neraka jahanam, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejadian fitnah Dajjal. Pertemuan Tamim bin Aus Ad-Dari dengan Dajjal inilah yang menjadi jalan baginya untuk mendapatkan hidayah sehingga dia memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Tamim menjadi seorang muslim yang taat. Ia juga mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali dan menjadi pengumpul mushaf pada masa kenabian Rasulullah SAW. Selain itu, ketaatannya terlihat saat Tamim menghukum dirinya sendiri karena ketiduran dan tidak dapat melaksanakan sholat malam sekali saja, yang dikutip dari buku Sholat Orang-Orang Soleh karya Ahmad Mustafa. Demikianlah cerita kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah bertemu dengan Dajjal. Semoga kisah ini dapat sama-sama kita ambil manfaatnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hadallah untuk sama-sama mendapatkan manfaat.